Halo Marketeers, Marketeers, jumpa lagi bersama saya Priscilla Putri dan rekan saya Dian Kastira. dalam program Marketeers This Week. Seperti episode Marketeers This Week sebelumnya, kami akan membacakan 5 berita terhangat sepekan belakang yang ada di portal marketeers.com. Jadi langsung aja kita masuk ke berita pertama ya Marketeers. Masuk ke berita pertama, Bukalapak menorehkan sejarah baru dalam perjalanan perusahaan. All Commerce berstatus unicorn tersebut mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat 6 Agustus 2021 lalu. Pencatatan ini juga menjadikan Bukalapak sebagai perusahaan unicorn pertama yang melantai di bursa saham bahkan di Bursa Asia Tenggara dengan kode BUKA. Direktur Utama Bukalapak, Rahmat Kaminuddin menuturkan bahwa Bukalapak merasa sangat bersyukur dan senang dengan antusiasme banyak orang terhadap langkah baru mereka. Dan ia menilai ini bukanlah kesuksesan dari Bukalapak, melainkan besarnya amanah untuk mengembangkan potensi UKM dan membantu perekonomian Indonesia. Bukalapak telah menyelesaikan program penawaran awal dan roadshow pada tanggal 9 sampai dengan 19 Juli 2021 lalu, serta penawaran umum pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2021. Antusiasme besar dari para investor umum terlihat dari jumlah pemesanan yang tinggi, bahkan mencapai 4,8 triliun rupiah melalui metode polling allotment. Bukalapak telah menambahkan porsi polling allotment bagi investor retail dari semula 2,5% ke 5% dari total pemesanan yang tersedia. Sebab itu, nilai saham yang dialokasikan untuk porsi polling allotment bagi investor retail naik dari 547,5 miliar rupiah menjadi sekitar 1,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan bahwa kepercayaan investor umum dengan menambahkan saham di Bukalapak akan digunakan untuk terus tumbuh dan memberdayakan UKM agar naik kelas. Baik, berita kedua dari Grab nih. GrabNext 72% konsumen GrabFood pesan menu keluarga berukuran besar. Berkolaborasi dengan Nielsen IQ, Grab menggelar riset terkait tren kuliner terkini di masa pandemi. Laporan tren kuliner ini disampaikan ke publik dalam ajang GrabNext, konferensi inovasi bisnis makanan dan minuman bagi merchant GrabFood pada Jumat 6 Agustus lalu. Survei yang melibatkan 13.000 konsumen dan 14 pemimpin bisnis di industri makanan minuman dan olahan data dari Grab. Ada beberapa temuan menarik nih, Put, yang terangkum dalam laporan tren kuliner Grab tersebut. Pertama, sebanyak 54% konsumen kini mencari makanan dan resto baru melalui aplikasi pengantar makanan. Kedua, bisnis kuliner yang bergabung dengan aplikasi pengantar makanan ini pada tahun 2020 mengalami 50% peningkatan total penjualan bahkan dengan aturan pembatasan makan di tempat. Ketiga, kategori makanan sehat meningkat sebesar 32% karena konsumen saat ini semakin sadar akan pentingnya makanan bernutrisi. Keempat, demografis, konsumen menunjukkan bahwa keluarga dengan anak merupakan konsumen utama layanan pesan antar makanan online. Kelima, 72% konsumen GrabFood kini memesan untuk keluarga dengan ukuran yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki menekankan kontribusi GrabFood dalam perkembangan UKM kuliner di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki target untuk mempercepat transformasi digital dengan terus memfasilitasi transisi digital dari 30 juta UKM pada tahun 2024 mendatang. Industri kuliner erat kaitannya dengan industri pariwisata. Bila salah satunya berkembang, industri satunya lagi akan juga terdampak. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengapresiasi inisiatif Grab untuk memperkuat infrastruktur ekonomi digital bagi UKM. Pada tahun ini, Grab memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi dan tren bisnis terbaru, meluncurkan program pelatihan keterampilan bisnis, serta memberikan voucher digital kepada mitra merchant. Pada tahun ini, Grab memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi dan tren bisnis terbaru, meluncurkan program pelatihan keterampilan bisnis, serta memberikan voucher digital kepada mitra merchant. GrabNext bertujuan memperkuat ketahanan bisnis merchant, membawa pertumbuhannya ke level berikutnya, agar bisnis kuliner ini tetap relevan dengan berbagai tren dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Oke, masuk ke berita ketiga, Starbucks dukung program entrepreneurship untuk siswa SMK. Starbucks kembali menunjukkan komitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat lewat program kewirausahaan
Starbucks Creative Youth Entrepreneurship. Dalam program ini, Starbucks bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia untuk membekali dan mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan. Menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini, Starbucks mengadakan program ini dengan metode interaktif pembelajaran jarak jauh. Program kali ini bukanlah yang pertama kalinya dilaksanakan. Starbucks sebelumnya sudah pernah melakukan program serupa pada tahun 2019 sebagai bagian dari Global Month of Good di setiap April. Mendapat respon yang positif, baik dari karyawan, pelanggan, hingga masyarakat, Starbucks kembali menghadirkan program ini dengan jangkauan yang lebih luas. Kali ini Starbucks Creative Youth Entrepreneurship dimulai pada Juli hingga November 2021. Dan lebih dari 200 karyawan Starbucks terlihat dalam acara ini. Mereka membantu memfasilitasi dan membimbing 1.152 siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Bali, Batam, Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Indonesia disebut memiliki peluang mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, lebih dari 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Namun, data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2021 menunjukkan presentasi pengangguran masih terbilang tinggi, bahkan untuk lulusan SMK, yaitu mencapai sebesar 11,45%. Padahal pemerintah menargetkan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Untuk mengasah keterampilan lebih banyak talenta, Starbucks pun terus berinisiatif. Contohnya dengan Starbucks Creative Youth Entrepreneurship ini. Nah, masuk ke berita keempat, JD.com tempati peringkat ke-59 dalam Fortune Global 500. JD.com yang merupakan perusahaan induk JDID berhasil masuk dalam jajaran perusahaan Fortune Global 500. Perusahaan ini menempati peringkat ke-59 dalam daftar data yang dirilis pada 2 Agustus 2021 lalu. Posisi ini naik 43 peringkat dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut pengamatan Fortune, JD.com memiliki hampir 500 juta pelanggan. Pendapatan JD.com juga pada kuartal pertama tahun ini melonjak 40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 32 miliar US dollar. Pencapaian ini mencatatkan JD.com sebagai perusahaan retail dan layanan internet terbesar di Cina dan perusahaan internet terbesar ketiga di dunia. JD.com telah terdaftar selama 6 tahun berturut-turut di daftar Fortune Global 500 tersebut. JD.com pertama kalinya masuk pada Fortune Global 500 tahun 2016 di peringkat 366. Sehingga sejak terdaftar, JD.com ini telah naik 307 peringkat. Hal ini karena memiliki keunggulan unik dari model bisnis berdasarkan kemampuan rantai pasokan dan skala ekonomi yang direalisasikan setelah bertahun-tahun berinvestasi. Perusahaan ini telah bertransisi dari platform retail menjadi perusahaan teknologi yang berbasis rantai pasokan terkemuka, dengan bisnis mulai dari retail, teknologi, logistik, kesehatan, asuransi, pengembangan properti, produk, dan layanan industri, ditambah dengan bisnis internasional. Sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnisnya, JD.com meluncurkan JDID di Indonesia pada Oktober 2015 lalu. Kini JDID telah menjadi salah satu platform e-commerce terkemuka di tanah air melalui jaringan logistik in-house. Hal ini membuat JDID mampu mencapai 85% pesanan dalam 24 jam, meskipun ada ribuan pulau di Indonesia. Nah, seiring dengan pencapaian tersebut, JDID mendukung usaha kecil menengah lokal dalam mengembangkan kemampuan pemasaran mereka dengan menjual produk-produk mereka melalui platformnya JDID. Sebagai informasi, Fortune Global 500 ini adalah ajang bergengsi pemeringkatan perusahaan berskala internasional yang dilakukan majalah Fortune di setiap tahunnya sejak tahun 1955. Fortune memilih 500 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan besaran pendapatan, termasuk pendapatan anak perusahaan atau Consolidated Gross Revenue. Masuk ke berita kelima, Indosat Ooredoo hadirkan pembayaran UMB melalui OVO. Inovasi merupakan langkah penting bisnis agar bertahan dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini diwujudkan oleh Indosat Ooredoo demi memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan meluncurkan integrasi langsung antara UMB, Bintang 123 Pagar dengan beberapa platform digital. Untuk itu, Indosat Ooredoo menggandeng e-money OVO agar pelanggan bisa membeli produk dan layanan seluler melalui UMB.
Indosat Ooredoo berharap setiap inovasi yang dihadirkan mampu menjadikan masyarakat Indonesia tangguh dan adaptif di era digital ini. Sesuai dengan tema Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, yakni Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh. Chief Officer Marketing OVO, Ersat Ahmad, mengatakan dengan memperluas kemitraan dengan Indosat Ooredoo akan semakin meningkatkan penggunaan OVO untuk isi ulang pulsa atau pembelian paket data. Pada inovasi kali ini, pelanggan dimudahkan dalam memberikan paket data langsung dari menu UMB Indosat Ooredoo tanpa perlu memiliki pulsa yang mencukupi. Setelah memiliki paket yang diinginkan dari menu UMB, pelanggan akan dialihkan ke opsi pembayaran dengan e-money. Pelanggan dapat memilih OVO sebagai sumber dana, memasukkan nomor ponsel yang terdaftar di OVO, dan secara otomatis akan diarahkan ke halaman utama aplikasi OVO untuk otorisasi pembayaran. Tidak berhenti berinovasi melalui kerjasama dengan OVO. Dalam waktu dekat ini, Indosat Ooredoo berencana untuk menambahkan opsi pembayaran melalui beragam e-wallet untuk mendukung platform UMB yang terintegrasi. Beberapa di antaranya adalah GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan juga IM Cash. Sebelumnya, Indosat Ooredoo juga telah menyediakan e-wallet OVO dan GoPay ke dalam aplikasi IM3-nya. Jadi gimana nih, Bi? Pakai Indosat juga atau pengguna provider lain? Kebetulan aku pengguna provider lain, tapi semenjak ngeliat ini jadi pengen ganti juga provider ya. nih. Kalau Lebih provider gampang lain kan kayaknya soalnya. udah terkoneksi sama Link Aja sih, setahu aku kalau yang merah. Tapi kalau yang lain aku nggak tahu sih, karena nggak pernah pakai juga. Baik, itu tadi 5 berita terhangat sepekan terakhir yang sudah kami himpun dari portal marketeers.com. Nah, saksikan terus Marketeers This Week setiap hari Jumat hanya di Marketeers TV. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, subscribe, like, dan juga komen. Saya Priscilla Putri Elizabeth dan Dian Kastira. Pamit undur diri dan sampai Sampai jumpa. jumpa.